Setelah kejadian yang menyedihkan itu, hari-hari berlalu penuh dengan kesedihan dan perlawanan. Namun, ada satu niat yang tak terduga datang menghampiri Cut Nyak Dien. Seorang pahlawan lain, Teguh Umar, datang dengan maksud yang berbeda. Mungkin sebuah harapan baru di tengah lautan duka yang menyelimuti hati Cut Nyak Dien. Assalamualaikum, selamat pagi Cut Nyak Dien. Saya datang dengan niat yang tulus. Tetapi baiklah, akan saya coba di lain waktu. Meski telah ditolak dengan tegas, Teguh Umar tidak mundur. Ia tahu bahwa dalam perjuangan ini, kesabaran dan keberanian adalah kunci. Dengan tekad yang semakin menguat, ia kembali datang, berharap kesempatan kedua akan membawakan hasil yang lebih baik. Assalamualaikum. Selamat pagi Cut Nyak Dien. Saya adalah Teguh Umar. Niat saya kesini baik. Aduh, apanya aku, Mat? Saya ingin memintamu Cut Nyak. Bersama kita pasti bisa melawan penjajah. Suamiku telah gugur dalam peperangan. Apakah niatmu ini sungguh untuk perjuangan? Ya Cut Nyak, saya butuh seorang pasangan dalam perjuangan ini. Seorang yang dan tentara. Bersama kita pasti bisa melawan penjajah. Baiklah, jika begitu, kita akan berjuang bersama. Tapi jangan kira saya mudah dibutuhkan, Mat. Itu yang membuat saya baik. Waktu terus berjalan, diiringi dengan duka dan harapan yang tak pernah padam. Di antara pertempuran yang tak berkesudahan, dua hati bertemu, menemukan ketenangan dalam satu sama lain. Bukan hanya perjuangan, tetapi juga kedamaian yang mereka cari. Setelah banyak pertimbangan dan dengan hati yang penuh dengan keyakinan, mereka memutuskan untuk menyatukan langkah. Sebuah pernikahan yang sederhana, namun penuh makna. Hari yang mereka nanti pun tiba, bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan awal dari ikatan yang kokoh demi membebaskan tanah Aceh dari penjajahan. Di hadapan penghulu, keluarga, dan para pejuang, mereka pun bersiap untuk mengingkarkan janji suci. Akan kau setia, menjadi suami yang setia, dan nanti setia di dalam perjuangan demi Allah setia. Cut Nyak Dien, apakah kau setia, jadi istri yang setia, dan tidak ingin berubah dalam perjuangan kalian? Demi Allah, saya bersedia. Tapi demi Allah, pernikahan ini bukan hal biasa. Kita menikah demi perjuangan. Saya mau kita akan berjuang. Seiring berjalannya waktu,
Dalam keheningan yang berat, Teguh Umar dan Chun Yangling semakin dekat dalam perjuangan mereka. Namun, Teguh Umar tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang merencanakan langkah besar yang bisa mengubah segalanya. Saat ini, dia merasa sudah waktunya untuk mengungkapkan rencana kepada Chun Yangling. Saya telah mempersiapkan satu hal yang besar, dan ini sungguh langkah yang besar. Dan saya rencananya pasti akan berhasil. Apa rencanamu, Aku? Aku akan menyerahkan diri kepada Belanda. Dari itu, kita dapat menghancurkan Belanda dari dalam. Apa yang kau pikirkan? Itu taktik yang cukup bodoh saat itu. Tidak, ini taktik yang saya pikirkan sejak lama. Aku melakukan ini semua untuk Aceh, karena kita. Saya tak akan mengkhianati Aceh. Percaya pada saya. Tapi, Umar, Lihatlah sekarang. Saya bisa sedekat ini dengan Belanda. Saya dapat bodohi mereka. Percaya pada saya. Saya tak akan mengkhianati Aceh. baiklah. Saya percaya. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Perjuangan Teguh Umar mencapai titik kritis. Di tengah strategi dan pengorbanan, keputusan besar diambil. Demi menyelamatkan pasukannya dan menjalankan rencana yang lebih besar, Teguh Umar memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Belanda. Langkah ini bukan tanda kekalahan, melainkan bagian dari perjuangan yang penuh risiko dan keberanian. Dengan kepala tegak, ia pun melangkah ke markas Belanda, membawa harapan dan rahasia di balik keputusannya. Teguh Umar, suatu kehormatan bagiku. Kau datang ke sini. Saya akan bersama pasukan saya. Apa maksudmu? Saya akan menyerahkan diri kepada Belanda beserta seluruh pasukan saya. Baiklah, akan menerima dirimu beserta pasukanmu dengan kehormatan Teguh Umar. Yere, bawa mereka pergi. Saya akan kau di pertandinganku. Musuh yang sangat mudah. Kukira akan lebih sulit dari ini. Nanti kau, tak harus menggunakan hanya paham apa maksud Tuhan. Tak harus buat menggunakan omat baiklah, tidak ini anak lima sebagai komandan nastar pada paham. Dan penuh sungguh ide yang luar biasa. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka. Sehingga mereka memberikan Teguh Umar gelar Johan Pahlawan dan menjadikannya sebagai komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan. Sementara itu, Chun Yangling dan beberapa anggota keluarga berada di pengungsian untuk menjaga keselamatan mereka dari ancaman langsung Belanda. Namun, perjuangan tak pernah terhenti. Dalam situasi yang semakin kompleks, Teguh Umar berhasil mengatur pertemuan rahasia dengan Chun Yangling. Ia ingin memastikan bahwa strategi yang ia jalankan tetap sejalan dengan tujuan besar mereka, memerdekakan Aceh dari penjajahan. Suamimu hebat juga. Sekarang ia berubah sekarang. Saya harap Belanda berhasil. Ya, apa sudah tahu apa yang akan dilakukan suamimu pada Belanda? Saya tak tahu. Bagaimana? Seharusnya suamimu beritahu. Tapi dia tidak pasti dia memberitahu.
informasi apapun pasti dia akan tahu. Dia anak seorang petinggi itu. Saya ingin dia tak tahu. Sudah. Kita akan pergi untuk Aceh. Tengku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda. Sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Tengku Umar dan Cut Nyak Dhien dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Keadaan semakin menegangkan bagi perjuangan rakyat Aceh. Meskipun pasukan Belanda semakin kuat dan jumlah mereka terus bertambah, semangat juang para pemimpin Aceh tak pernah padam. Di tengah ketegangan itu, Tengku Umar mulai merasa cemas dan bimbang, merasakan beban perjuangan yang semakin berat. Namun, nasihat dari Cut Nyak Dhien selalu memberi harapan, memberikan kekuatan baru untuk terus melawan. Dalam sebuah pertemuan pribadi di pengungsian, Tengku Umar mencari pandangan dan nasihat dari sang istri yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah perjuangan. Umar, apakah kau ingin menyerah hanya karena kita kalah jumlah dan persenjataan? Apakah kau lupa akan tugas kita? Kita tak hanya berperang untuk diri kita sendiri, tapi untuk rakyat kita, untuk tanah air yang kita cintai. Saya tahu, tetapi mereka memiliki senjata yang lebih baik, senjata yang lebih banyak, pasukan yang lebih terlatih. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Kekuatan sejati terletak pada jumlah atau senjata, Umar. Kekuatan kita ada pada semangat yang tak bisa dipadamkan, pada hati yang teguh untuk memperjuangkan kehormatan dan martabat bangsa ini. Menyerah pada Belanda bukanlah pilihan. Itu berarti kita mengkhianati rakyat dan tanah air kita. Saya tak ingin mengecewakan, tak ingin mengecewakan rakyat Aceh. Tapi bagaimana jika kita tidak mampu? Kita tak akan gagal jika kita tak menyerah, Umar. Kehormatan dan martabat tak bisa dibeli dengan kemenangan yang mudah. Perjuangan ini mungkin terasa panjang dan sulit, tapi menyerah itu berarti kehilangan segalanya, termasuk jiwa kita. Benar, kita akan terus bertempur demi kehormatan kita, demi kehormatan rakyat kita. Setelah mendapatkan kepercayaan dari Belanda, Tengku Umar menyusun strategi untuk membawa senjata dan amunisi Belanda ke pihak Aceh. Namun, untuk menutupi niat sebenarnya, ia harus membuat alasan yang masuk akal di hadapan para petinggi Belanda. Tengku Umar, kami ingin mendengar rencanamu. Apa langkah pertama yang akan kau lakukan untuk membuktikan kesetiaanmu kepada Belanda? Kami
telah mempelajari situasi Aceh. Untuk mempertahankan loyalitas saya akan menyerang basis utama mereka. Apa kau yakin dengan keputusan ini, Teguh Umar? Basis Aceh adalah wilayah yang sangat sulit untuk ditembus. Saya sudah sampaikan ke Jenderal. Kami tidak ingin mendengar alasan jika kau gagal. Pasukan penanganan mutlak. Segala persiapan sudah saya siapkan. Baiklah, akan kupercayakan ini padamu. Pastikan ini menjadi bukti bahwa kau adalah sekutu kami. Teguh Umar pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Teguh Umar dulu, dari Brian dulu. Lapor Jenderal. Teguh Umar beserta pasukannya telah hilang tanpa kabar. Sialan kau, Teguh Umar! Berani-beraninya kau menipuku! Aku, Jan van Zwijten, tidak akan pernah membiarkanmu hidup tenang! Teguh Umar! Tentu, kau harus melawan balasan Jenderal. Kita jangan mengatakan membodoh mereka. Kau benar. Kita tidak bisa dibodohi mereka. Ya deh, cepat lakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Teguh Umar dan istrinya. Siap, Jenderal. Namun, gerilyawan ini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka pun mulai menyerang Aceh. Dasar bohan tidak berguna. Melakukan hal seperti ini saja tidak bisa. Maafkan saya Jenderal, tetapi saya masih memiliki beberapa informasi. Baiklah, berikan informasi yang kau punya. Pasukan Aceh terus menekan kita. Mereka sudah menyerang kita Raja dan Lampung. Begitu ya. Sepertinya kita perlu mengirimkan sesuatu. Apa itu Jenderal? Demarsos. Apa Jenderal? Pasukan Demarsos adalah pasukan yang akan menghalalkan segala cara untuk melibat segala musuh yang menyebabkan mereka. Sekarang Aceh sudah dilanda ketakutan. Ya, kau benar. Tapi kita tak bisa berhenti hanya sampai di sini. Maksud Jenderal masih punya suatu rencana? Sewa orang Aceh yang bukan merupakan pasukan. Baik Jenderal, tapi apa yang akan kita lakukan? Suruh dia untuk memata-matai pasukan pemberontak. Pastikan dia memberikan informasi yang berharga, bukan sampah. Akan saya usahakan Jenderal. Saya permisi. Bagaimana tuh? Lampunya di mana? Siapa yang ngomong di mana? Jenderal, saya mendapatkan beberapa informasi dari informan Aceh yang kita sewa kemarin. Apakah informasi itu berharga atau hanyalah sampah? Ini informasi yang sangat berharga. Kau akan senang ketika mendengarnya. Katakanlah. Tanggal 11 Februari, Teguh Umar akan melakukan penyerangan ke Meulau. Bagus. Itu adalah informasi yang sangat berharga untukku. Teguh Umar. Sepertinya balasan yang sungguhnya dari Belanda akan segera tiba. Di tempat John Yakin, Sejujurnya, saya pura-pura menyerahkan diri kepada Belanda. Dan saya akan menyerahkan diri untuk menyerang Lampung. Budak saya
Doakan saja kami. Kita pertolongan kamu sebagai ibu dan bapak. Itu pasti. Kau harus berhati-hati. Janjilah. Jagalah rakyat Aceh. Jagalah anak kita, supaya kelak dia bisa menjadi seperti ini. Apa maksud kau berkata seperti itu? Tidak apa-apa. Ayo kita sholat dulu. Sudah waktu di sini. Maju. Mau lari kemana lagi kau, Umar? Kau sudah dikepung. Stop! Kami, rakyat Aceh, tidak akan pernah menyerah. Oh, yang tadi itu kecepatan. Belanda yang sudah mengetahui rencana Teku Umar pada akhirnya lebih unggul daripada pasukan yang telah disiapkan Teku Umar. Suami Cut Nyadin itu tewas di tangan Belanda saat perang sedang berlangsung. Assalamualaikum. Jadi, waalaikumsalam. Ada apa? Kenapa kamu mendatangi? Saya minta maaf. Suamiku. Kenapa dengan suami? Apa yang terjadi dengannya? Apa? Tidak! Tidak mungkin! Aku saya masih belum meninggal! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Aku juga sebagai wanita Aceh, kita harus kuat menghadapi ini, nak. Cut Nyadin tetap memimpin perlawanan gerilya melawan Belanda di pedalaman Melabu. Meskipun semakin tua, matanya mulai rabun, kesehatannya menurun, dan jumlah pasukan yang setia terus berkurang. Kesulitan memperoleh makanan memperburuk keadaan, tetapi tekad Cut Nyadin tak pernah surut. Anda sudah sakit lemah sekali. Maukah Anda bisa sebentar? Akan saya beli makanan dan minum untuk Anda. Istirahat. Jika aku beristirahat, siapa yang akan menjaga rakyat Aceh? Tidak, Pahlawan. Aku masih sanggup berdiri. Tapi, bagaimana jika kamu memaksakan diri sendiri? Jika bukan aku yang menjaga mereka, lalu siapa? Kau. Jangan ragu, Pahlawan. Perlawanan ini adalah nafas rakyat Aceh. Namun, keraguan mulai menggerogoti hati pahlawan. Melihat penderitaan Cut Nyadin dan pasukannya, ia pun mulai merasa perjuangan ini mustahil untuk dilanjutkan. Hingga pada suatu malam, ia berdiam-diam meninggalkan markas dan memberi informasi kepada Belanda tentang lokasi persembunyiannya.
Namun, pengkhianatan pahlawan telah terlambat untuk ditebus. Pasukan Belanda berhasil mengepung markas, menangkap Cut Nyak Dien, dan membunuh sebagian besar pasukan Aceh. Menyerahlah Cut Nyak Dien. Menyerahlah. Kau sudah tua. Kini perjuanganmu sudah selesai. Tidak ada yang selesai. Perjuangan ini akan tetap hidup meski aku telah tiada. Kau sudah tua. Sekarang kau akan dibawa ke pengasingan. Menyerahlah. Kau harus pergi sekarang juga. Bawa dirimu ke tempat aman. Tidak, aku tidak mau meninggalkanmu. Aku ingin berjuang bersamamu. Kau harus pergi. Ini perintah. Kau adalah harapan rakyat Aceh. Jika kau tertangkap, perjuangan ini akan berakhir. Jangan lakukan ini. Jadi, biar aku yang membawa pergi. Pergilah! Pergi! Demi Aceh! Untuk masa depan! Lakukan hidup! Ma! Aku berjanji akan kembali! Aku janji! Ma! Ya Allah, apakah waktuku di dunia ini telah usai? Suamiku, anakku, perjuanganku, semuanya telah pergi meninggalkanku. Ini hanya tinggal aku seorang diri, tak berdaya di tempat ini. Ya Allah, kuasa-Mu lah yang masih menopangku hingga saat ini. Namun, aku mohon, kuatkanlah rakyat Aceh di luar sana. Jangan biarkan perjuangan kami sia-sia. Meski tubuhku tak lagi sanggup berjuang. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien, sang Sri Kandi dari Aceh, menghembuskan nafas terakhirnya di tanah pengasingan, Sumedang, Jawa Barat. Dalam kesendirian dan derita penyakit yang tak kunjung reda, beliau pun wafat dengan damai. Jenazahnya dimakamkan di kompleks pemakaman Gunung Puyuh. Meski raganya telah tiada, semangat dan perjuangannya tetap hidup dalam jiwa bangsa ini. Pada 2 Mei 1962, Cut Nyak Dien resmi dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Hingga kini, kisah keberanian dan ketegarannya terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus bahwa perjuangan demi kemerdekaan tidak pernah berakhir.